Perkenalkan, nama saya Kanis Jaharu, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Timur. Dan bersama saya Ibu Yasinta Jenny, guru kelas 2 SDNPJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Puji Tuhan ya Bu. Selalu sehat. Sesuai dengan jadwal Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi dalam tahap pra-observasi. Sebelum memulai kegiatan observasi kelas nanti, tujuan kita melakukan observasi ini adalah agar Ibu dapat mengetahui dan mengevaluasi proses belajar yang akan dijalankan sebentar. Ibu, terkait dengan observasi yang akan dilaksanakan, sebelumnya saya minta izin ya Bu ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelum Ibu akan menjalankan observasi sebentar. Oke, yang pertama Ibu, apa tujuan pembelajaran yang mau dicapai? Tujuan pembelajaran saya hari ini untuk siswa saya kelas 2 yaitu tentang matematika, dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu melakukan penjumlahan dua bilangan caca dengan teknik menyimpan. Oh iya, tujuannya ya Bu ya. Lalu dari tujuannya Ibu sampaikan tadi, area pengembangan apa yang mau dicapai? Area pengembangannya yaitu dalam proses pembelajaran bersama dengan siswa, saya harapkan supaya siswa dapat memiliki keterampilan dalam melakukan operasi hitung penjumlahan dengan teknik menyimpan. Terima kasih. Area pengembangannya dengan memiliki keterampilan ya, dalam melakukan operasi hitung dengan teknik menyimpan. Lalu bagaimana strategi Ibu tadi nanti dalam proses pembelajarannya akan berlangsung? Dalam strateginya saya menggunakan strategi pendekatan understanding by design atau UBD ya, agar siswanya memahami konsep operasi hitung dengan teknik menyimpan dan menggunakan media LIDI untuk membantu mereka dalam proses berhitung. Itu saja Pak. Terima kasih Ibu. Ibu tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses belajar bersama siswa. Lalu Ibu juga menyampaikan strategi pembelajaran yang akan dijalankan bersama siswa nanti. Semoga kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung sebentar ya Bu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah Ibu susun. Baik Bu, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan observasi. Terima kasih Bu ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah sarapan pagi tadi ya? Ya, kita ke sekolah itu wajib sarapan pagi, nasi, sayur ataupun dengan lauk pauk ya.
Jadi jurusan tepuk tangan kita nyanyi saja. Jadi simak baik-baik nyanyinya, kata-katanya, lagu apa yang harus kita nyanyikan. Atnan, kita nyanyi sama-sama lagu Balonku Ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, biru, merah muda dan biru, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Kita sudah menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Iya. Ada berapa balon tadi yang balon tadi? Angkat tangan ya, jangan langsung jawab. Kita angkat tangan dulu, nanti ibu sebutkan namanya. Ada berapa balon dalam lagu tadi? 5. Iya. Tangan. Ibu tanya dulu. Siapa yang masih ingat simbol pengurangan dan penjumlahan? Simbolnya, tandanya, tanda kurang bagaimana, tanda tambahnya bagaimana? Mungkin ada yang bisa? Alika, tulis teman tulis. Kalau simbol pengurangan seperti apa Alika? Oke, seperti ini. Benar atau salah? Benar. Simbol pengurangan ya tepuk tangan untuk Alika. Atau simbol penjumlahan, ada yang bisa? Ada penjumlah. Nino. Bagaimana tulis di atas nih. Oke, ini simbol atau tanda penjumlahan ya tepuk tangan untuk Nino. Jadi di dalam matematika itu ada simbol, khususnya pelajaran kita yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kalau simbol penjumlahan, tanda seperti ini seperti tanda salib. Kita lihat di sini ya. Iya. Terus kalau simbol dari pengurangan, tandanya seperti ini, tanda strap. Ini namanya tanda strap, oke? Garis seperti ini. Ya, tepuk tangan untuk kedua teman kita. Terus kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Jadi kita belajar sekolah kita datang ke sekolah tadi untuk apa? Untuk belajar, latih membaca, latih menulis, latih berhitung. Ini dia katakan cara berhitung, latih berhitung. Maka tujuan kita datang ke sekolah itu yaitu kita mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dua bilangan cacat. Bilangan cacat itu mulai dari angka 0, mulai dari angka 0 itu bilangan cacat sampai dengan seterusnya. Kalau kita belajar bilangan cacat itu sampai 20, itu di kelas 2, itu di materi 1. Sekarang kita belajar bilangan cacat mulai dari 0 sampai 50, bahkan sampai 1000. Jadi kita di sini belajar melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dua bilangan cacat, tetapi dengan teknik meminjam dan menyimpan. Iya, menyimpan dan meminjam. Seperti apa kalau yang namanya meminjam? Seperti apa kalau yang namanya menyimpan, meminjam? Misalnya kalau kita punya lebih ballpoint di sekolah, terus ada teman kita tidak punya ballpoint, pinjam tidak? Kita kasih pinjam tidak? Iya, kita kasih pinjam ke teman, itu namanya meminjam. Tapi dalam teknik matematika meminjamnya yang seperti apa? Iya, dalam teknik matematika itu ada teknik meminjam dengan menyimpan. Kita lihat yang pertama dulu, kita belajar tentang operasi penjumlahan dengan teknik.
menyimpan dari kata dasarnya simpan ditambah awalan me dan akhiran an menjadi menyimpan. Ya, dia dari kata dasarnya simpan. Contoh soalnya di sini. Kalau selama ini kita materi sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan Misalnya kita melakukan penjumlahan 20 ditambah dengan 21. Nah, ini tanpa teknik menyimpan Jadi kalau kita jumlahkan, kalau kita melakukan penjumlahan atau melakukan cara berhitung, kita mulai dari bilangan paling belakang bilangan dengan angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang di sini yaitu angka 0 dengan 1. Jadi kita lakukan dulu penjumlahan, yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi kalau dijumlahkan dengan bilangan 0, maka bilangan itu akan hasilnya bilangan 10. Bilangan apa saja kalau ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1 atau bilangan itu sendiri. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Terus 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi maka hasilnya adalah 20 ditambah dengan 21 sama dengan 41. Itu penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Penjumlahan yang kita lakukan sebelumnya tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang kita belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kita contoh dalam bentuk soal. Misalnya contoh soalnya adalah siapa yang bisa baca soal ini? Angkat tangan. Jangan saya bilang semua tangan saja. Alfares, dibaca dulu soalnya. Ya, sama-sama 29 ya, ini penjumlahan dengan cara bersusun pendek ya, dengan cara bersusun pendek. Jadi media yang harus kamu siapkan adalah lidi. Coba pegang lidinya, mana lidinya? Lidi atau sempoa? Pegang lidi masing-masing. Jadi di tangan pegang lidi, sudah siap? Ada sempoa? Yang ada sempoa, pegang sempoa. Dan yang ada lidi, pegang lidi. Sudah? Sudah? Oke. Sudah siap semua? Sudah? Jika sudah siap? Sudah, oke. Tadi ibu katakan atau di mata pelajaran sebelumnya ibu katakan, di materi kita sebelumnya ibu sudah katakan, mulai lihat dari sini Alfares dengan Cheryl, lihat sini. Jadi dalam melakukan penjumlahan itu kita mulai dari angka atau bilangan paling belakang, lalu kita jumlahkan. Di sini angka paling belakang yaitu angka 9 dengan 9, lalu ditambahkan. Ya. Coba kita ambil 9 lidi, kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Sudah? Kita ambil lininya sembilan. Oke, kita hitung sama-sama dua ada 9 lini. Kita ambil pertama. Lini pertama kita ambil sebanyak 9. Kita hitung sama-sama. Kita simpan di tempat yang akan jauh dari lini yang lainnya. Di tempat yang sudah kita siapkan. Terus ambil lini yang kedua, yaitu sebanyak 9 lini. Kita ambil lagi. Jangan ambil lini yang tadi. Yang kita sudah hitung 9 tadi itu kita simpan di tempat lain. Kita ambil lini lagi yang barunya sebanyak 9 lini. Di lini yang kedua. Kita hitung sama-sama. 9. Maka di sini
Jadi 9 ditambah 9 sama dengan 18. Kegiatan belajar yang kedua yaitu tentang hasil dioperasi, yaitu sama-sama operasi pengurangan dengan teknik meminjam. Kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal bagaimana yang namanya dengan teknik meminjam. Kalau tadi menyimpan, jadi kalau menyimpan itu kalau kita makan kue 3 kuenya, kita makan 2-nya, berarti sisa satunya itu kita simpan. Nah itu yang disebut dengan menyimpan. Sekarang ini tadi meminjam, Contoh soalnya di sini kita lihat contoh soal nomor 1 yang berkaitan dengan pengurangan, terus dengan cara atau teknik meminjam. Kita lihat contoh soalnya. Ini simbol atau tanda pengurangan Jika lihat sini ini simbol pengurangan sudah di atas. Sekarang kita lihat di dalam contoh soal. Contoh soalnya di sini ada yaitu 2 dikurang 4. Yang ibu ajarkan sebelumnya yaitu kalau kita melakukan operasi apa saja baik penjumlahan pengurangan, kita mulai dari angka paling belakang. Angka yang paling belakang di sini itu ada angka 2 dengan angka 4. Lihat di sini. Alvarez lihat di sini. Kita lihat angka 2 dengan angka 4. Mana yang lebih besar? Angka 4. Angka 2 ini angka yang paling kecil dari angka 4. Angka 4 lebih besar dan angka 2 lebih kecil. Nah, di sini dia katakan bahwa 2 dikurang 4. Ada 2 sebombon. Ini ada 2 sebombon. Terus sebombon 2 ini untuk 2 orang. Tapi untuk 4 orang. Ada 2 sebombon terus dibagikan kepada 4 orang anak. 1, 2, 3, 4. Tapi semuanya hanya ada 2. Pas tidak mereka terbagi dapat, ada yang dapat atau ada yang tidak dapat? Ada yang tidak dapat, ada 2 orang yang tidak dapat sebombon atau permennya. Hanya 2 orang saja yang dapat. Terus bagaimana caranya supaya mereka 4 ini dapat semua? Supaya mereka dapat semua, maka kita pinjam dari mana? Pinjam dari 6 di bilangan yang paling ada di depan 2 ini kita pinjam. Pinjam berapanya? Pinjam semua? Pinjam 3? Kita pinjam 1. Jadi kita pinjam 1 saja. Pinjam 1 dari angka 6, dari bilangan 6. Pinjam 1-nya, maka di sini menjadi 12. Di 6 ini karena sudah kasih ketemuan 1-nya, maka di 6 ini sisa berapa? Sisa 5. Ada 6 permennya. Jadi karena dia sudah kasih ketemuan 1-nya, maka permennya sisa 5. Di sini menjadi 12. Kita kurang sudah. 12 dikurang 4. Kita ambil ini sebanyak 12 batang. Kita hitung sama-sama. Oke, ada 12 lidi. Terus dia katakan buang 4-nya. Kita buang 4-nya atau kita kasih ketemuan 4-nya. Kita hitung sama-sama. 4
geser saja ke sini. Ya. Oke. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Satu tentang penjelasan dengan teknik kita satu ini sama-sama. Kamu yang lain boleh lagi situ. Di sini ada itu ini tadi sampai ini sama-sama. Bukan sendiri kerja di kelompok ya. Tulis angkanya yang di nomor C. Di bagian C itu tadi angkanya berapa? Angkanya berapa di bagian C? Di bagian C, lihat di penjumlahan. Angkanya berapa? Angkanya berapa tadi di bagian C? Ini kelompok 3, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang kita lihat di sini adalah kelompok 3. Dia mau mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Jadi yang menulis hasil kerjanya adalah Sianan. Tulis. Iya. Ini menurut hasil kerja kelompok dari Adnan, yaitu 85. Kelompok 2. Kelompok 2. Maju kelompok 2. Tulis di sini. Kelompok 2 di sini.
salam dan bahagia. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik saya, Bapak Gregory SPDGS, dan juga rekan saya Ibu Yasin Tajini yang sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan meminta waktu dari Ibu untuk melakukan kegiatan pasca observasi terkait proses pembelajaran yang sudah kita jalankan kemarin. Baik, Ibu, pertama-tama saya bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti proses pembelajaran bersama Mas? Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran saya, yaitu tentang penjumlahan, operasi hitung penjumlahan dengan teknik menunjang. Saya melihat anak-anak itu sangat antusias. Jadi saya senang dan bangga mereka memiliki kemampuan yang luar biasa yang selama ini saya tidak pernah mengharapkan seperti itu. Ternyata mereka mengerjakannya dengan baik. Terima kasih, Ibu. Lalu menurut Ibu, apakah selama proses pembelajaran itu apakah ada kendala atau masalah dalam proses pembelajaran? Ada kendalanya Pak di media pembelajaran. Karena kekurangan media pembelajaran sehingga mereka ada kesulitan di dalam melakukan penjumlahan. Ya, lalu di sini kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira dari proses pembelajaran yang berlangsung itu menurut Bapak Ibu skalanya dari 1 sampai 10 kira-kira itu berada pada skala 7 dari 1 sampai 10 saya berikan skala 7. Proses pembelajaran bersama ini sudah lumayan ya. Lalu yang diharapkan dari itu kira-kira proses pembelajaran dari skala 1 sampai 10 yang Ibu harapkan Dari skala 8. Kalau dilihat dari media pembelajaran itu saya mengharapkan mereka berada pada skala 8. Yang diharapkan itu agar pembelajaran itu berhasil. 8, 9, dan 10. Lalu dari proses pembelajaran itu kira-kira menurut Ibu apa sih kendalanya? Kendala yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang sangat kurang, belum memadai. Terus harapan saya ke depannya, saya untuk lebih pembelajarannya lebih mereka ada peningkatannya. Saya lebih banyak fokus ke belajar mandiri, jam-jam istirahat, lebih mengarahkan mereka pada belajar secara mandiri pada peserta. Kebetulan siswa saya di kelas 2 ada 9 orang, 5 laki-laki dan 4 perempuan. Dari ke-9 peserta didik ini, 1 peserta didik yang belum memahami sama sekali. Hingga saya fokus pada 1 peserta didik itu. Baik itu dia dengan cara membaca ataupun berhitung, itu dia belum bisa sama sekali. Ya, mungkin dari situ saya bisa memahami karakteristik kemampuan anak itu sangat kurang. Itu mungkin dari latar belakangnya. Menjadi sekolah saya lebih banyak kegiatan atau membimbing anak tersebut secara mandiri. Terima kasih. Jadi komitmen ya untuk kedepannya agar masalah pembelajaran yang dihadapi oleh anak itu yaitu dengan memberikan bimbingan secara intensif khususnya kepada anak yang mengalami kendala dalam memahami materi yang diajarkan oleh ibu, dan juga di sini tadi dari pesan saya itu mungkin dengan penggunaan media yang bervariasi itu dapat membantu proses belajar anak. Media bergambar, ya itu bisa memotivasi anak untuk lebih semangat lagi di dalam mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Terima kasih ya. Semoga
apa yang kita laksanakan mulai dari observasi, dan juga kegiatan kita hari ini pasca observasi dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah belajar yang dialami oleh anak-anak. Dan semoga kedepannya proses pembelajaran itu lebih baik lagi dan perubahan belajar anak itu semakin terlihat. Terima kasih ya. Juga